Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma urjukna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatik ya arhamar rahimin. Ya Allah, kurniakanlah kami kekuatan daya pikir seperti daya pikir para nabi, daya ingat seperti daya ingat para rasul, yaitu ketangkasan berpikir dan bergerak seperti dimensi malaikat yang terus mengikat diri dengan ilmu Allah menurut rancangan dan kepastian Anda, wahai Sang Maha Pembina kehidupan saling kasih sayang. Berjumpa kembali dengan channel Pandai Tirakat yang pada kesempatan ini kita mengurai Quran surat 54 ayat 48, yaitu yauma yushabuna finnar ala wujuhihim juku masas sakar. Ini merupakan ayat tirakat pada Tukardin 292. Ayat ini kalau kita tentukan kalimat kecilnya atau anak kalimatnya, maka ini terdiri dari satu anak kalimat, kemudian dua anak kalimat, tiga anak kalimat. Jadi yauma ini kalau dimunculkan bahwa setelah yauma ini akan ada kalimat yang menunjukkan keterangan atau situasi kondisi, ya. Karena yauma ini dilihat dari bentuk kata, yauma ini dzarab, ya, yaitu keterangan waktu yauma ini. Maka pasti kalau keterangan waktu kesananya itu akan ada kalimat dikala, satu ketika dikala. Nah, dikala apa? Maka kalau dimunculkan berdasar sistematik ayat, ya, dari sebelumnya, terlebih kalau kita lihat ke ayat 1, di situ menggambarkan iktarobas saah, maka terus uraiannya ke bawah, maka di sini dimaksud adalah yaumu taqumus saah, ya. Yaumu taqumus saah. Maka ini yaumu taqumus saah ini satu kalimat nih, ya. Satu kalimat. Di sini kalau kita urai, ini kita simpan aja di sini, tapi kita sudah memahami, ya. As-saatu ini as-saah, ya. Nih, harakatnya domah. As-saatu. Nah, ini kedudukannya sebagai subjek. Kemudian takumu ini adalah kata kerja, ya. Kata kerja lagi dari budug tengah wawu
qama yakumu. Maka kalau subjeknya isim dhahir, maka di sini menggunakan kata kerja tunggal jenis mu'anas ya, pihak ketiga ya. Jadi tidak dimunculkan di sini hiyanya, enggak. Tidak hiya takumu asa'atu, enggak. Kenapa? Karena yang dimaksud hiya itu adalah asa'atu. Maka ini kedudukannya sebagai subjek. Kemudian takumu itu keterangan kerja. Maka subjek sama dengan pokok kalimat, kemudian keterangan kerja sama dengan keterangan kalimat. Yauma tadi adalah keterangan waktu ya, atau dzarab. Jadi di sini yauma as-sa'atu takumu, satu ketika dikala sa'ah tegak. Ini satu kalimat ya, satu kalimat. Yauma ini satu kalimat dengan dimunculkannya yang mahdzubnya ya, yaitu takumus sa'ah. Kemudian anak kalimat kedua, ini anak kalimat pertama ya. Anak kalimat kedua ini satu kalimat sempurna, yaitu yushabun atau yushabuna finnari ala wujuhihim. Yushabuna ini adalah kata kerja lagi pasif ya, bisa dari, kalau melihat bentuk ini bisa 3 huruf pokok atau 3 huruf pokok tambah 1. Jadi kalau 3 huruf pokok misalkan fa'ala yaf'alu, bentuk kata kerja lagi yaf'alu, maka pasifnya adalah dengan jalan mendomahkan ya lagi, maka dari yaf'alu menjadi yuf'alu. Begitupun kata kerja lagi 3 huruf pokok tambah 1 atas pola af'ala yuf'ilu aktif, pasifnya yuf'alu juga. Maka ini syahaba yashabu, pasifnya adalah, atau ashaba yushibu, pasifnya adalah yushabu. Kemudian yushabu, yushabani, yushabuna, berarti di sini adalah domirnya hum ya. Nah, ini karena pasif, kata kerja pasif ya, ini keterangan kerja pasif nih, maka di sini sebutannya domir ini kedudukannya bukan subjek tetapi pengganti subjek, atau istilah lainnya itu adalah naibul fa'il ya. Ini adalah pengganti subjek. Kemudian yushabuna itu sendiri keterangan kerja pasif. Kemudian ala wujuhihim ini objek. Ala wujuhihim objek, kemudian finnar ini adalah keterangan tempat. Jar majrur ini finnari, ini keterangan tempat. Maka pengganti subjek nih hum, pengganti subjek menjadi pokok kalimat nih, pokok kalimat. Kemudian keterangan kerja pasif, objek, dan keterangan tempat ini menjadi keterangan kalimat nih, keterangan kalimat nih ya, menjadi keterangan kalimat. Selanjutnya dilihat dari yauma taqumus saah, maka yauma taqumus saah ini menjadi pokok kalimat. Kemudian yushabuna finnari ala wujuhihim ini adalah keterangan kalimat.
Jadi tadi anak kalimat ke satu dan anak kalimat kedua itu menjadi satu kalimat ya, terdiri dari pokok kalimat dan keterangan kalimat. Selanjutnya anak kalimat ketiga yaitu zuku masyasakar. Zuku ini adalah kata kerja perintah ya. Kata kerja perintah nih ya. Zaka yazuku. Kata kerja perintahnya zuk, zuka, zuku. Maka ini adalah domirnya atau hitobnya adalah antum. Zuku ini antum. Kemudian dilihat dari model kalimat perintah, maka lintah ini yaitu kalimat perintah ini dilihat dari mockup-nya, ini adalah obud, yaitu objek disebut. Maka telah menjadi satu rumusan yang kita pahami bersama bahwa untuk mengurai lintah kalimat perintah yang mockup-nya itu obud, yang model kalimatnya itu adalah objek disebut, maka hitab antum itu menjadi dikeluarkan. Nah ini nih, ini antum dari mana? Ini antum ini adalah hitab yang ada di sini dari zuku, ini antum. Maka kedudukannya ini menjadi pokok kalimat. Pokok kalimat pada keterangan kalimat perintah. Karena yang namanya kalimat perintah itu bahwa kalimat perintah adalah kalimat dasar yang didahului oleh kata kerja perintah. Maka ini harus ada kalimat dasar dulu, harus ada kalimat dasar, harus dimunculkan kalimat dasarnya. Dengan cara memunculkan kalimat dasar itu, kita harus memahami dulu ini model kalimat perintahnya, mockup-nya. Untuk yang mockup-nya obud, objek disebut, mana objeknya? Dari kata kerja perintah ini, objeknya ini adalah masa sakor. Kelihatan ini harakat ini patah, masa sakor. Ini masa ini adalah kata dasar nih ya. Ini kata dasar bengek, yang mana kata dasar bengek ini sama bentuknya dengan kata kerja telah, masa, harusnya masan. Kenapa ini tunggal masa? Karena ini majemuk dengan sakor. Maka ini tidak tanwin harakatnya, tidak masan. Juga tidak memakai alif lam. Karena kata pertama ini berdasar ketentuan kalimat kata majemuk, kata pertama ini tidak tanwin. Kemudian kata kedua di sini ini sangat istimewa sekali. Bentuk kata sakor ini perlu kami sampaikan. Kata sakor ini di dalam Al-Quran hanya terdapat 4 bentuk kata ya, hanya terdapat 4 bentuk kata, yang 4 bentuk kata ini hanya 2 model, yaitu sakoro, 3, yang satunya lagi adalah sakoru. Dan itu semua menunjukkan kedudukannya itu bukan fiil, bukan kata kerja, tetapi ini kata benda. Hanya kalau berdasar teori, maka masa harusnya masa sakori berdasar teori. Tapi kenyataan Al-Quran memberikan satu pelajaran tata bahasa kepada kita bahwa ada bentuk majemuk tetapi harakatnya tidak kasrah, dan sakor ini tidak pernah harakatnya, tidak, dari 4 bentuk kata itu tidak ada yang tanwin, tidak ada alif lam. Sakoru juga bukan jamak, misalkan sakara, sakoru, enggak, langsung aja harakatnya domah ya.
Nah, ini keistimewaan sakor ya, yang kita berharap diberikan satu pemahaman yang objektif ya, berdasar Al-Quran. Nah, jadi kedudukan masa sakor ini dilihat dari zuku, ini objek. Kemudian dilihat dari kalimat perintah, bahwa kalimat perintah itu, saya ulang ya, bahwa kalimat perintah itu adalah kalimat dasar yang didahului oleh kata kerja perintah. Mana kata kerja perintahnya? Inilah kata kerja perintah. Nih, zuku ini kata kerja perintah. Zuku ini kata kerja perintah. Zuku kata kerja perintah. Kemudian, nah di sini kan hanya ada masa sakor. Bagaimana cara membuat kalimat dasar? Maka untuk membuat kalimat dasar pada kalimat ini, kita keluarkan antum yang hitob dari zuku ini, keluarkan. Ini antum menjadi pokok kalimat. Kemudian masa sakar kita rubah, karena kedudukannya ini menjadi keterangan kalimat. Yang keterangan kalimat ini adalah kata benda, yaitu kata majemuk ya. Maka ini dari masa, untuk keterangan kalimat itu atau khobar, maka khobar itu kedudukannya harus domah. Maka ini dirubah menjadi masusakor. Nah, masusakor kedudukannya ini menjadi keterangan kalimat. Maka muncullah kalimat dasar, yaitu antum masusakor. Ini kalimat dasar. Dimaksud kalimat dasar ini terdiri dari pokok kalimat dan keterangan kalimat. Maka kedudukan kalimat dasar ini menjadi keterangan kalimat perintah, yang pokok kalimat perintahnya adalah kata perintah itu sendiri. Ini pokok kalimat perintah ya. Jadi demikian ya untuk uraian. Kita mengingat lagi teori yang sudah disampaikan pada Kuraba ya, pada Kuraba mengenai lintah ya. Selanjutnya, anak kalimat pertama dan anak kalimat kedua ini kedudukannya menjadi pokok kalimat merangkai. Kemudian zuku antum masusakar ini menjadi keterangan kalimat merangkai. Jadi demikian ya, kita belajar mengurai kalimat yang pada Quran surat 54 ayat 48 ini kita diajari mengenai dzorob, yang kalimat selanjutnya mahdzub. Juga kita diajari mengenai kalimat perintah, dan ada bentuk kata yang sangat lain daripada yang lain, berdasar kalau kita misalkan menyesuaikan dengan tata bahasa ya, dengan tata bahasa, yaitu sakor. Ini sangat bentuk kata yang sangat istimewa sekali ini. Demikian ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.